Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Masjid Darussalam, yang saya hormati Bapak Lurah Pinang Jaya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Hari ini kita bersyukur tentunya dengan kenikmatan Allah telah berikan pada kita, terutama kenikmatan iman dan Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kita bisa hadir di masjid yang kita cintai dalam rangka memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kehadiran kita bersama kita catat sebagai amal soleh, amin. Sebab kadang-kadang iman Islamnya ada, tapi kesempatannya nggak ada karena terlalu sibuk orangnya, tamunya banyak, karena mau nyalon jadi wali kota. Kadang-kadang keimanan Islamnya ada, kesempatannya ada, tapi kesehatannya nggak mendukung, ya nggak bisa hadir juga. Makanya nikmat iman Islam, kesehatan dan kesempatan ini adalah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita. Makanya kita patut bersyukur. Bapak Ibu yang saya hormati, malam hari ini kita memperingati tahun baru Hijriah. Kalau dalam catatan sejarah, hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kurang lebih beliau diperintahkan oleh Allah itu 3 kali hijrah. Saya cerita. Yang pertama adalah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, yaitu pada tahun kedua kenabian. Pada saat itu umat Islam itu masih sedikit, Pak. Umatnya masih sedikit, miskin pula. Ya namanya orang miskin itu mudah dikendalikan. Mengalami intimidasi oleh orang-orang Quraisy, bahkan pembunuhan, yang pada akhirnya diperintahkan oleh Allah agar Muhammad dan para sahabat ini hijrah, yaitu ke Taif. Kalau yang sudah pernah haji atau umrah mungkin sudah berkunjung ke daerah Taif. Itu daerah yang udaranya cukup dingin. Pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju ke Taif dengan harapan di Taif itu diterima warganya dengan baik. Tapi apa yang terjadi? Jadi ketika Nabi dari Mekah menuju ke Taif itu, baru mau masuk pintu gerbang Taif, Nabi itu sudah dilempari kotoran. Wah, ngomong gak ada urusan, begitu Nabi mau masuk langsung dilempari batu, dilempari kotoran. Bahkan dalam catatan sejarah, gigi Rasulullah itu mengalami rontok. Nah, pada saat seperti ini
ada empati dari malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kalau Muhammad mengizinkan orang-orang yang selama ini mendolimi Muhammad, melempari kotoran Muhammad, izinkan saya, gunung Uhud itu mau saya ambil dan saya lemparkan kepada mereka. Jadi kalau Pak Lurah mendapatkan tawaran yang ini, mana didolimi orang, kemudian muncul orang mau nolong, berempati, saya sikat aja. Itu kalau pikiran kita. Tapi yang namanya orang dakwah dia harus begitu. Apa jawab Rasulullah? Langsung Nabi menjawab demikian, wahai Jibril, meskipun kondisi saya seperti ini, tapi saya tetap bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau toh sekarang ini mereka belum bisa menerima saya, belum bisa menerima Islam, tapi saya yakin suatu saat saya mohon kepada Allah agar generasi penerus mereka mau menerima ajaran Islam. Pandangannya jauh ke depan. Makanya doa Nabi itu, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kaum saya, karena mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Makanya kita belum berdakwah di tengah masyarakat. Yang di depan ini harus lihat jamaah kita itu tingkat pengetahuannya seperti apa. Jangan diprotok. Ini pelajarannya di situ. Jangan yang tingkat pengetahuannya itu baru 5%, disamakan yang 50%, gak ketemu. Apalagi masjid-masjid kita nih. Mohon maaf, saya pernah jadi ketua takmir itu 2 periode 6 tahun. Kadang-kadang saya lihat kayaknya yang mirip NU ada, yang mirip Muhammadiyah juga ada, yang kenceng Salafi banyak. Jadi kalau kita jadi ketua takmir enggak gampang seperti ini. Kalau kita setel model NU yang Salafi, bukannya merah. Kalau kita setel model Muhammadiyah, Salafi agak kipas-kipas, tapi yang NU-nya mesti lari bentar-bentar. Ini enggak gampang. Makanya jika saya jadi takmir itu, tarik ulur. Kalau saya tarik terus bisa putus, kalau saya ulur dia lepas. Akhirnya apa, gak jauh beda yang namanya takmir di kota ini. Seperti yang listrik mau jatuh, Pak, nyonggo begini. Beda di kampung, Pak. Kalau di kampung ini kan rubuh gedang, Pak. Tergantung takmirnya gimana cara ngangkatnya. Kalau di kota gak bisa. Berdiri enggak, jatuh enggak, miring begini. Lepas jatuh takmir penyakit ambeien. Artinya itu memberikan pelajaran kepada kita bagaimana kita ini berdakwah menyampaikan risalah Islam. Kita lihat objek jamaah kita. Pokoknya dalam Al-Quran disimak berkaitan dengan dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ini Pak, ini ayat dakwah. Ajalah Muhammad mereka ke jalan Tuhanmu bil hikmah, dengan cara bijak. Jadi bijak itu begini Pak, antara materi dakwah dengan objek dakwah itu kita usahakan sinkron atau seimbang. Misalnya
ini kita sebagai tua tamu hati-hati, jangan digebiah-uya dengan dari awal yang memang sudah kita masjid. Waktu saya jadi takmir itu ada yang usul begini Pak, kurang salah. Dimana Pak Takmir kalau tarawih kita yang habis sisa itu ukuran anak, yang bapak-bapak jam 10 ke atas, bubar semua sehingga di masjid tarawih jam 10. Kalau jam 60 itu asal beratnya rumah, nggak bisa. Karena apa? Tidak serentak antara materi dakwah dengan objek dakwah. Ya tadi tadi. Jadi waktu saya jadi ketua tamu itu semuanya saya akomodasi. Yang penting bagaimana masjid itu makmur, masjidnya ramai, jamaahnya banyak, kegiatannya juga berkesinambungan. Ini perlu dipegangkan. Dan kita tidak boleh kelompok sana, kelompok sini, terus itu, terusan, semua akomodasi. Inilah kondisi jamaah kita. Makanya pada saat Rasulullah SAW begitu mau masuk Taif, Rasul dilempari kotoran, ada empati dari malaikat Jibril. Muhammad, kalau memang Muhammad mengizinkan saya, gunung Uhud itu mau saya ambil, saya cabut, saya lemparkan kepada mereka yang menyakiti Muhammad. Jangan Jibril. Mereka ini adalah orang-orang yang tidak tahu. Saya mohon kepada Allah, semoga generasi penerus mereka mau menerima Islam sebagai agama mereka. Betul. Orang tua mereka gak mau menerima Islam, tapi pada tahun berikutnya generasi penerus mereka menerima Islam dengan baik. Alhamdulillah. Dakwah ini memang perlu metodologi. Jadi orang terus ngaji juga perlu metodologi. Jadi tidak ayo-ayo digebiah-uya. Bagaimana yang mirip NU mau masuk, mirip Muhammadiyah juga gabung, yang Salafi juga gabung, dan tidak pernah terjadi yang namanya les, artinya pinter-pinter menetralisir. Saya yakin di sini juga semuanya nggak jauh beda. Urusan sholat aja Pak, sederhana aja nggak sejauh-jauh. Sholat ini Pak ya. Kalau orang Salafi, Allahu Akbar, dengan kaki ketemu kan kaki, bener Pak. Kadang-kadang habis sujud baru langsung mana kakinya. Baca Bismillah imam. Ada yang begitu. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Silakan baca. Ada yang Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada Pak? Ada Pak ya? Maksudnya di sini ada, saya yakin. Kelihatannya sederhana, tapi kalau kita tidak pandai menetralisir, bisa menjadi kegaduhan di tengah jamaah. Ada lagi yang takbiran itu hanya 2 kali Pak. Kalau kita takbirkan biasanya gini Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada yang cuma 2 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kalau orang awam kan begitu tanya. Padahal memang mazhab Hambali itu 2 kali. Dan di masjid saya itu ada yang seperti itu. Makanya kita harus pandai-pandai menetralisir. Artinya si A ini baru kenal masjid, si B ini sudah cukup lama, si C memang dari awal sudah kenal masjid. Artinya kondisi keimanan mereka ini beraneka ragam. Tingkat pengetahuan mereka dengan agama juga beraneka ragam. Makanya yang di depan
sebagai orang yang dikasih amanah memimpin jamaah di masjid harus pandai-pandai membaca kondisi jamaah kita. Makanya Nabi mendapatkan empati dari malaikat Jibril langsung itu. Ini hijrah yang pertama ya. Hijrah yang kedua itu dilakukan oleh Rasulullah pada tahun 7 kenabian. Tahun 7 kenabian ini karena perkembangan Islam itu belum begitu bagus, akhirnya apa? Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar Nabi Muhammad itu melakukan hijrah ke Ethiopia sekarang, Pak. Maaf ini saya sering nengok sini Pak, ya kan ini jomplang gitu. Makanya saya sering nengok di sini. Pada saat itu Nabi mengutus kurang lebih 7 sahabat untuk melakukan survei. Begitu survei di sana, ternyata penguasa setempat itu non-Muslim. Pada saat mau hijrah ke Habasyah atau Ethiopia, rupa-rupanya ini didengar oleh masyarakat Quraisy. Muhammad sama sahabatnya katanya mau pindah ke Habasyah. Akhirnya apa? Ada beberapa delegasi orang kafir Quraisy menemui penguasa Habasyah agar mereka ditolak. Sebenarnya orang senang buat model biaya itu terbaik tangga. Itu orang senang. Walaupun kita ini mau mengeluarkan minyak wangi itu baru betul, tapi orang nggak senang. Tapi kalau orang itu senang, meskipun itu keluarnya untuk angpanya minyak wangi, namun orang senang. Akhirnya delegasi dari orang-orang kafir Quraisy di sana ketemu sama penguasa setempat, wahai sang raja, nanti tidak lama katanya ada umat Islam kurang lebih ada 7 orang mau ke sini. Mereka ini mau pindah karena di sana banyak utang, banyak utang, ojolnya juga banyak. Terus akhirnya apa? Ya pokoknya intinya saya mengadu pada sang raja, kalau nanti mereka datang ke sini, rombongan mau minta tinggal di sini langsung aja ditolak, penyakit itu. Mereka penyakit di sana. Maling yo, mabuk yo, bening parah. Makanya kalau nanti ke sini jam begitu, ruwet nanti langsung tolak. Ya namanya raja ini kan orang berilmu, orang bijak, Pak. Jadi tidak mau mendengarkan sepihak. Nah begitu delegasi para sahabat yang dikirim oleh Nabi sampai di negeri Habasyah, ternyata penguasa setempat welcome, silakan tinggal di sini, silakan sebarkan agama kalian, yang penting jangan bikin gaduh di tengah masyarakat saya. Ini kan luar biasa. Apa yang bisa kita ambil dari hijrah Rasul yang kedua itu? Yang penting kita berada di lingkungan masyarakat di mana kita sebagai perantau. Peribahasa istilahnya lain apa itu? Lain belalang, lain lubuh, lain ikannya. Di mana bumi dipijak kita, di situ bumi kita jujur. Kita harus mampu berbaur dengan lingkungan di tengah masyarakat. Kita usahakan kita ini bermanfaat terhadap kondisi lingkungan. Makanya kata Nabi itu khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia terbaik itu manusia yang bermanfaat bagi orang lain, bukan manusia yang paling pintar. Yang paling pintar ya gelarnya profesor. Yang paling baik, yang paling bermanfaat. Makanya Pak Ketua tahu namanya khairun nas, manusia terbaik. Yang mudah-mudahan terbaik benar. Tapi nggak tahu begitu pun di masyarakat. Makanya bukan Pak namanya nama. Orang tua kasih nama ini kan dia punya pemikiran. Mudah-mudahan benar-benar jadi manusia terbaik yang bermanfaat
Akhirnya apa? Begitu delegasi umat Islam sampai Habasa, kemudian penguasa setempat itu welcome, silahkan tinggal di sini, silahkan sebarkan agama kalian. Yang penting jaga ketertiban lingkungan, jangan bikin gaduh. Wis utak. Akhirnya Islam itu tersebar di benua Afrika sekarang itu berawal dari hijrah Nabi. Ini hijrah yang kedua. Nah ini hijrah yang ketiga. Tak tahu sini gimana orang. Jumlahnya. Jadi hijrah yang ketiga ini adalah hijrah yang dipakai oleh umat Islam, yaitu bertajuk kalender Hijriyah, yang sekarang ini sudah masuk 1448 Hijriah. Jadi hijrah yang ketiga ini diperintahkan oleh Allah agar Nabi melakukan hijrah dari kota Mekah menuju kota Yasrib yang sekarang ini kita kenal dengan Al-Madinatul Munawwarah. Luar biasa Pak peristiwa hijrah ini Pak. Jadi peristiwa hijrah ini adalah peristiwa hijrah yang dilakukan oleh Rasul sangat luar biasa. Jadi pada saat Nabi dan para sahabat itu mau hijrah ke Yasrib, ada yang keluar. Tapi kalau yang keluar itu mobil-mobil Umar, orangnya sana, nggak ada yang bilang saya Umar itu suara itu. Tapi kalau yang berangkat itu orang bukit bisa. Makanya pada saat Nabi itu mau hijrah ke sana, jadi orang kafir Quraisy itu mengadakan sayembara. Pokoknya siapa saja yang bisa menangkap Muhammad, baik mati maupun dalam keadaan hidup, maka hadiah yang disediakan oleh panitia penyelenggara sayembara kurang lebih 300 Avanza ribu. Biar untasnya Avanza ribu. Ya namanya wakilnya dari seluruh pelosok negeri Mekah itu ada daftar. Lumayan gini misalnya semua daftar semua. Pas hari Nabi mau berangkat ke kota Madinah atau Yasrib. Jadi malam itu sudah banyak preman-preman. Jadi rumah Nabi itu dikepung. Rumah Nabi itu. Nah begitu dikepung, Nabi mengundang Ali, malam hari ini saya mau berangkat ke Madinah. Tolong rumah saya ditunggu, kamar saya itu ditunggu. Kamu tidur situ, selimut saya pakai, bantal pakai. Itu kayaknya di luar tuh banyak orang-orang yang jelas. Akhirnya apa? Lalu kon ganti posisi orang mau dibunuh wani. Kira-kira kita berani Pak? Luar biasa. Kalau imannya ini kan luar biasa, nanti nggak bakal jadi. Akhirnya Ali itu berani. Akhirnya apa Pak? Begitu Nabi mau keluar, dia baca ngambil ayat yang berada di surat Yasin. Begitu dibaca, ngambil pasir, seperti ini. Ini ayatnya nggak saya baca, kok begitu. Begitu disebar-sebar itu, orang yang di luar yang nonton Nabi itu langsung pada ngantuk, pada tidur. Jadi begitu Nabi keluar itu kan, mereka pada tidur. Begitu Nabi sudah agak jauh, mampir ke rumah Abu Bakar, mereka baru terjaga. Begitu terjaga dilihat kamar, oh masih tidur orang. Iki mau langsung kita bunuh atau kita pegang.
macam-macam usulannya. Udah pegang aja, gak usah kelamaan, bunuh aja langsung. Jangan gitu, kita siksa pelan-pelan. Jadi pintu selimut Nabi itu dibuka. Begitu dibuka malah Ali yang tersenyum. Lalu malah gue. Apa itu sih? Muhammad mana? Nah ini pertanyaannya gak beres. Saya dari tadi tidur. Justru kamu yang di luar, kamu yang menjaga, kok malah kamu yang tanya ke saya. Ini, ini semua bingung sih. Akhirnya apa? Oh iya. Wakil pada mereka bingung, mereka Muhammad itu jauh dari sini, kejar terus. Salah satu preman itu ada yang namanya Suroko. Begitu Nabi dikejar, pada saat itu sama Abu Bakar menuju kota Madinah. Jadi kita sudah dekat, Pak. Kaki kuda yang dinaiki oleh Suroko itu langsung busuk ke tanah. Gak sekali dua kali, setiap mau dekat. Akhirnya Suroko berpikir, oh ini berarti Muhammad ini bukan orang biasa, ini benar-benar Nabi Rasul. Kalau dia orang biasa, ya udah sakit berat kemarin. Begitu yang terakhir busuk itu kejar. Akhirnya Suroko begitu, Muhammad, saya minta tolong Muhammad. Saya tidak akan membunuh dan menangkap kamu, wahai Muhammad. Akhirnya ditolong. Begitu ditolong, bersyahadat di depan Nabi dan Rasul. Adalah sebagai saudara. Yang lebih lucu lagi, ketika Nabi beristirahat di Gua Sur, dan sudah umroh mesti Gua Sur dan masuk. Alhamdulillah, saya pernah apa itu dari Pak Bino Sanuddin tahun 2011. Pada saat itu Nabi jauh dari ketakutan Abu Bakar. Dibilangi Nabi gak usah takut Abu Bakar. La tahzan innallaha ma'ana. Gak usah sedih, gak usah takut. Allah bersama kita. Itu musuh itu sudah kumpul gua itu, Pak. Tapi Allah menyelamatkan Nabi dengan pintu gua itu ada yang namanya rumah laba-laba. Begitu rumah laba-laba, mereka ragu antara Nabi dalam kita. Jadi orang Madinah itu, Pak, di depannya itu udah kumpul, Pak. Udah disambut. Ada yang nanya, selamat dulu Nabi, belum. Udah belum terus. Nah, begitu berada di pintu gerbang Madinah, Nabi dan untanya jalan pelan-pelan, saling tarik-tarikan. Ya Rasul, ayo Nabi tempat saya dulu, nak. Ayo tempat saya dulu ya Rasul, dari pagi ibunya udah masak sate. Kalau nggak dicicip nanti bau, masih gimana? Ayo ya Rasul sini. Tarik sana tarik sini, akhirnya Nabi itu ngomong gini, gak usah ditarik-tarik, saya bawa baju satu nanti robek. Nabi bilang begini, saya tak ikut unta saya aja. Unta saya ini jalannya kemana, berhenti di mana, disitulah saya akan mau mampir pertama kali. Supaya adil, belalah itu bahasa kita, belalah. Kalau bahasa Arabnya biirbillah. Kalau kita itu ngomongnya enteng, belalah. Jadi unta itu jalannya pelan-pelan. Begitu jalan pelan-pelan, berhenti kok di depan rumah Salman Al-Farisi, sahabat paling miskin. Kadang-kadang istimewa mangan. Tapi Nabi konsisten karena dia ngomong di mana unta itu berhenti, disitulah saya mau mampir. Akhirnya apa? Nabi mampir ke rumah Salman Al-Farisi. Begitu masuk, yang keluar kita teh. Ini mending masih ada sabunnya. Kita teh. Bayangkan. Tapi nggak apa-apa. Tidak dengan kita. Ajar Yasin, ajar dia di rumah malam ini. Lalu ramai enak. Gara-gara usahaan baru aja. Ada yang udah seperti itu. Akhirnya Pak, begitu berada di situ, Nabi jadi Madinah, Pak.
Jadi menyampaikan risalah Islam 13 tahun kurang lebih di kota Mekah, 12 tahun Nabi berada di Madinah, menyatukan antara sahabat Muhajirin dan sahabat Ansor. Kurang lebih Nabi itu 10 tahun di kota Yasrib. Nabi kangen Pak. Jadi kangen dengan kota Mekah, pengen balik kampung. Karena sudah merasa berhasil di kota Madinah, pengen balik Mekah, kepengen membebaskan kota Mekah. Kalau peristiwa sejarah ini namanya Fathu Makkah. Nah peristiwa ini juga dikenal oleh orang-orang kafir Quraisy. Mereka udah ngomong, wah ini Muhammad katanya mau balik Mekah. Wah ini kalau misalnya nanti dia balas dendam, wah habis kita ini nanti lama-lama. Ketakutan Pak. Kalau dalam catatan sejarah itu Nabi kurang lebih bawa pasukan 140.000 pasukan, dikepung dari depan, belakang, kanan, kiri. Akhirnya begitu Nabi masuk di kota Mekah, akhirnya apa? Nabi menyampaikan ungkapan kepada orang Mekah, wahai saudara-saudaraku, siapapun yang masuk ke rumah pintunya dikunci, dijamin keamanannya. Siapapun yang masuk ke Ka'bah dijamin keamanan. Siapapun yang masuk ke rumah Abu Sufyan dijamin keamanannya. Akhirnya 3 instruksi ini Pak, itu dilaksanakan oleh orang kafir. Yang tadinya mereka sudah ketakutan, mereka sudah khawatir terjadi banjir darah, ternyata tidak terbukti. Sehingga apa yang terjadi? Banyak orang-orang kafir Quraisy, baik yang sudah kenal Nabi atau tidak, berbondong-bondong bergerak kepada Nabi masuk ke dalam agama Islam. Makanya ini diabadikan dalam surat An-Nasr. Ketika datang pertolongan Allah, terbebasnya kota Mekah, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk ke dalam agama Allah dalam kondisi berbondong-bondong. Maka fasabbih bihamdi rabbika, bacalah tasbih wahai Muhammad dan memujilah kamu kepada Tuhanmu. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah adalah zat yang menerima taubat manusia. Dia berikan. Jadi setelah kota Mekah beres, sudah terbebas, akhirnya Nabi melakukan haji. Haji ini terkenal dalam catatan sejarah namanya Haji Wada. Karena setelah pulang dari haji, Nabi langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mau cerita tentang detik-detik sepeninggal Nabi. Jadi waktu di padang Arafah, itu ayat yang terakhir turun kan begini Pak. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah aku sempurnakan atas kalian agama kalian dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Nah ayat seperti ini langsung sahabat-sahabatnya masih muda langsung kita. Oh ya Alhamdulillah, Allah sudah ridho Islam sebagai agama kita. Tapi ada 2 sahabat sepuh yang meneteskan air mata, yaitu sahabat Umar dan sahabat Abu Bakar. Ditanya, wahai Amirul Mukminin, kenapa Amirul Mukminin menangis? Harusnya Amirul Mukminin itu bahagia karena Islam sudah diridhoi oleh Allah sebagai agama kita. Dijawab, ya betul,
pragmatis. Kalau anak sekarang padanya pragmatis, Pak. Oleh duit juta sesuai. Jadi nggak mikir ke depan. Jadi setelah pulang dari Mekah sudah terbebas balik Madinah. Nabi kurang lebih 2 bulan itu sakit. Nabi itu sakit. Pada sakitnya ini luar biasa. Nah, pada saat menjelang ajal, malaikat Israel datang itu menjelma menjadi sosok manusia yang sudah tua. Datang ke rumah Nabi, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibuka pintu oleh Fatimah. Bapak siapa? Saya itu teman Muhammad. Sudah lama kayaknya Muhammad ini sakit keras. Saya mau nengok keadaannya seperti apa. Dijawab oleh Siti Fatimah, wahai Bapak, mohon maaf, orang tua saya ini lagi sakit keras. Dia tidak boleh ketemu siapapun, biar istirahat. Oh ya udah, kalau Bapak bisa kembali, pamit. Tolong sampaikan salam saya kepada Muhammad. Setelah disampaikan, ditanya Fatimah, mana Bapak, wahai Fatimah, siapa yang di pintu Fatimah? Gak tahu. Allah dan Rasulnya yang tahu. Jawabnya Nabi begini, orang tadi yang datang ke sini itu adalah makhluk Allah yang bertugas selalu bikin sedih, bikin nangis hati manusia. Dia adalah Israel. Suruh masuk dalam kamar, panggil, suruh balik sini. Langsung dipanggil. Woi, dijawab. Wah, orang tua saya sudah mempersilahkan. Akhirnya malaikat Israel datang. Langsung masuk kamar. Begitu masuk kamar, ngomongnya langsung inti. Nabi langsung bertanya, wahai Israel, ajita qobidon, ajita zahiron qobidon. Kamu ini datang ke rumah saya ini niatnya silaturahmi atau melaksanakan tugas? Israel ditanya begitu, langsung jawab begini, Pak. Wahai Muhammad, jitu zahiron wa qobidon in aditani wa illa faji. Wahai Muhammad, saya datang ke sini, tujuan saya adalah bersilaturahmi. Yang kedua, mau melaksanakan tugas. Itu pun kalau Muhammad mengizinkan. Kalau Muhammad tidak mengizinkan, saya mau pulang. Ini yang sudah tua-tua kalau mendapatkan tawaran begini, gimana nih Pak Lurah? Ditawarin, Pak. Kalau Pak Lurah mengizinkan, kalau enggak saya mau balik. Balik-balik orang kirim duit di sana miliar. Mesti begitu, Pak. Itu kalau kita. Tapi yang namanya Nabi Muhammad ini sudah merasa tugasnya paripurna, Islam sudah disempurnakan oleh Allah, kemudian diridhoi oleh Allah sebagai agama. Nabi langsung monggo. Kalau memang itu perintah Allah, wahai Israel, silahkan lakukan. Nabi di dalam persoalan usia itu pernah mengatakan melalui hadis yang begini, amaru ummati baina sittina wa sab'ina sanatan. Rata-rata usia umatku itu berkisar antara 60 sampai 70. Dihitung dewe selama itu rata-rata. Bahkan Nabi melanjutkan sedikit yang bisa sampai usia itu. Kalau saya baru 55, masih ada sisa 9 tahun. Nanti bapak-bapak yang sudah 63, 65 masih coba landing biasanya. Tapi kalau misalnya nanti dipanggil oleh Allah usia segitu, ya memang Nabi sudah mengatakan rentangnya itu 60-70. Kompleks saya itu mayoritas sudah negeri. Saya lihat kalau sudah pensiun, pelakunya sudah mulai doyan. Kalau sudah doyan, berarti kan lama kan 2 tahun meninggal, 2 tahun. Makanya rata-rata usianya itu 60. Naik berat kurang mau. Ada 58, 57. Ya memang rentangnya segitu kata Nabi. Jadi pada saat itu, ketika Nabi menyatakan kalau
Jadi Nabi itu dicabut nyawanya. Begitu sampai di dada, Nabi meneteskan air mata. Ditanyalah oleh anaknya, ya Rasul, apa yang menyebabkan engkau menangis? Nabi langsung menjawab, umatku. Kalau saya sudah meninggal, nanti siapa yang menyampaikan salam saya kepada umatku? Akhirnya Jibril pun datang, gak usah takut, gak usah khawatir Muhammad, saya yang bertanggung jawab. Masalah salam Muhammad nanti saya yang akan menyampaikan kepada umatku setiap tahun pada saat bulan puasa, yaitu Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar itu salam dari Nabi. Makanya kata para ulama itu sebagian besar menyatakan Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir. Nah ini kalau saya amati memang kayaknya yang cocok yang terakhir ini Pak. Karena saya langsung melihat apa itu korelasinya dengan masjid-masjid di lapangan. Masjid Rabi kalau terawih puasa biasanya minggu pertama, betul Pak? Rabi saya itu penuh itu pasang taruh Pak. Tapi begitu minggu kedua mengalami kemajuan. Minggu ketiga tambah maju, minggu keempat tambah maju, minggu terakhir tambah dengan kotor. Padahal pada saat itulah salam Nabi disampaikan oleh malaikat Jibril. Makanya kalau terkait dengan Lailatul Qadar itu adalah malam 1000 bulan kebaikannya. Makanya kita usahakan di 10 hari terakhir jangan malah kendor. Akhirnya nyawa itu begitu malaikat Jibril bertanggung jawab ingin mencabut nyawa Nabi dilanjutkan. Akhirnya Nabi meninggal pada usia 63 tahun. Paripurna, sudah selesai tugasnya menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Alhamdulillah sampai sekarang sudah 1448 tahun kita masih bisa bertahan dan kita bertanggung jawab pemegang tali estafet, yaitu menyampaikan dakwah Islam di tengah masyarakat kita. Yang tadi di awal saya sampaikan, perlu kita selami jamaah kita. OCI tingkat pengetahuan agama baru sekian persen, sikis sekian persen, ini diselami Pak, supaya materi dakwah yang kita sampaikan itu paling tidak ada kesesuaian dengan ilmu yang kita miliki, dengan materi yang kita sampaikan. Kalau kita gebuk semua, nggak bakalan ketemu, malah jamaahnya gaduh, bukan jamaah semakin ramai, tapi malah pindah masjid. Itu betul Pak. Loh, kok pindah rumah? Ada imamnya lama betul. Jadi kalau terawih itu jadi imam. Nah ini favorit ini, kayak cepet ini, nggak masuk berbaik ya. Nah, tapi begitu yang dibaca berdoa. Apa mulai ayat imamnya ini? Jadi imam yang sering jadi apa itu omongan. Kita panjang sedikit, diomong juga. Yang pendek-pendek kadang-kadang diomong juga ketinggalan ngomongnya. Nah, yang namanya sholat jamaah itu kan kembali pada kita. Kalau imamnya dari rumah tinggal aja langsung datang. Bukan persoalan apa itu akhirnya ya. Nah ini tidak ada jedanya, sedang bagus begitu. Kalau nggak ada jedanya, sebenarnya bikin ribut loh Pak. Kalau nggak dikasih jeda. Saya ngomong begini kan udah hampir 30 tahun dari masjid ke masjid sudah sangat luar biasa. Jadi ini adalah terkait dengan masalah hijrah Rasul yang dicatat oleh sejarah ulang lebih 3 kali Nabi melakukan hijrah, tapi yang dijadikan patokan tahun baru Islam adalah hijrahnya Rasulullah dari kota Mekah menuju Madinah. Jadi mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita akhiri dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di tahun baru hijrah ini usia kita semakin meningkat, mudah-mudahan ibadah kita juga semakin meningkat. Amin. Ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Allahumma ij'al a'malana a'malas sholihin waj'al niyyatana niyyatal mukhlisin waj'al sujudana sujudal mutaqarribin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah kurang lebihnya saya maaf. Sakini wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, demikianlah tausiah agama yang telah sama-sama kita dengarkan. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari apa yang telah disampaikan untuk kemudian mengamalkannya dalam kehidupan kita. Dan terima kasih kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Yahya Sarjana Agama yang telah menutup langsung dengan pembacaan doa tadi. Baiklah, Bapak-bapak, Ibu yang saya hormati, acara demi acara telah kita lewati bersama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan kepada Allah saya mohon ampun. Baiklah, di akhir acara marilah kita tutup acara ini dengan bersama-sama mengucap lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi